Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara seiman, seakidah, sahabat-sahabat semuanya, ada satu percakapan seorang ibu dengan seorang ayah. Kata si ibu, "Ayah, kenapa nggak sholat berjamaah di masjid?" Kemudian ayah menjawab, "Ibu, bagaimana coba? Saya mau sholat berjamaah di masjid. Kemarin saja ada orang yang bilang kepada ayah, mentang-mentang pengurus baru, ingin dibilang aktif. Lebih baik sholat di rumah saja, itu kan mengganggu keikhlasan, Bu." Di pagi harinya, si ayah bertanya kepada ibu, "Ibu, kalau ibu sendiri kenapa nggak pakai jilbab? Nggak seperti orang lain pakai kerudung." "Ayah, ibu malu kalau pakai kerudung itu karena ada orang yang bilang kepada ibu dibilang ustazah, padahal kan ibu bukan lulusan pesantren. Ibu tidak pernah bicara bahasa Arab, ibu tidak ngerti belajar tafsir. Orang bilang ke ibu ustazah." Saudara-saudara, betapa banyak perbuatan, niat, maksud ibadah, maksud perbuatan baik gagal, tidak jadi kita perbuat karena gara-gara ada komentar orang lain, omongan orang lain, pembicaraan dan penilaian orang lain. Ada ibu yang tidak jadi ke undangan karena gara-gara ada yang mengomentari. Ada orang yang tidak jadi untuk bersedekah karena gara-gara ada orang yang bilang takut dianggap sebagai orang yang sok dermawan. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa dalam hidup ini la salamata min kalamin nas, tidak akan pernah bisa bebas manusia daripada pembicaraan, komentar orang lain kepada kita. Kenapa? Karena ketika ingin bebas, ketika ingin aman, ketika ingin selamat daripada pembicaraan orang lain, bukan di sini tempatnya, bukan di dunia tempatnya. Di mana? Di sorga. Di sorgalah tempat di mana siapapun yang masuk ke sorga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersihkan mereka dari berbagai penyakit hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di sana tidak ada hasad, di sana tidak ada kebencian, di sana tidak ada kemurkaan, di sana tidak ada kezaliman. Siapapun yang masuk ke sorga, Allah cabut berbagai penyakit hati. Jangankan gangguan, jangankan penilaian buruk, jangankan hal-hal yang menyakitkan kita, pembicaraan yang sia-sia saja Allah haramkan kepada mereka. La yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Allah haramkan. Tidak ada perkataan yang didengar oleh penghuni sorga kecuali illa kilang salaman salaman. Ucapan yang salam, ucapan yang mendamaikan. Maka ketika kita hidup di dunia ingin membawa keadaan di sorga sebagaimana di dunia sekarang ini, ingin supaya kita selamat, aman, bebas daripada pembicaraan orang lain kepada kita, mustahil. Imam Asy-Syafi'i pernah memberikan satu nasihat kepada muridnya Arabi, ridon nas ghayah la tudrak. Rabi, Anda bermimpi ingin mendapatkan semua orang yang hidup di dunia ini setuju, senang, suka kepada Anda, ghayah la tudrak. Sesuatu mimpi, sesuatu keinginan, sesuatu harapan yang tidak akan pernah mungkin tercapai. Ghayah la tudrak. Mustahil kan? Semua orang yang hidup di dunia suka semuanya kepada Anda. Semua orang Indonesia semua setuju kepada Anda. Semua warga di kabupaten, di kota, semua senang, pro kepada Anda. Ghayah la tudrak. Tidak akan pernah mungkin, tidak akan pernah tercapai. Satu mimpi yang tidak akan pernah terlaksana. Siapakah kita dibanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya mengajak Anda untuk merenungkan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau beliau berbicaranya berbicara shadiqah wala kazibah, pembicaraan yang benar, satu kata pun belum pernah bohong. Kalau berbuat nafi'ah wala dharrah, perbuatan yang memberikan manfaat, maslahat, tidak memadaratkan. Rasulullah dipilih oleh Allah. Dari sekian alam ini Allah memilih manusia sebagai makhluk pilihan Allah. Dari manusia yang hidup ini Allah pilih 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 ini Allah pilih 313. Kenapa Allah memilih?
Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan dan Allah sendiri memilih apa yang Allah ciptakan yang terbaik menurut Allah. Dari 313 nabi dan rasul yang tidak dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah ingin mengisahkan hanya 25 nabi dan rasul, Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 nabi dan rasul, Allah memilih lagi menjadi 5 rasul pilihan Allah sebagai rasul ulul ajmi, Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, dan Nuh. Dari 5 ini, subhanallah, Allah memilih 2 nabi dan rasul yang dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 nabi kekasih Allah itu, Allah menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Allahu akbar. Pertanyaan saya, orang sosok yang dimuliakan oleh Allah, lalu pertanyaannya, apakah beliau bebas daripada kebencian orang lain, daripada gangguan orang lain, daripada komentar orang lain, daripada penilaian orang lain? La salamata min kalamin nas. Beliau tidak selamat, beliau tidak aman, beliau tidak bebas daripada pembicaraan, penilaian, bahkan gangguan orang lain kepada diri beliau. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikata-katai sebagai al-kadzab, pendusta? Beliau pernah dikata-katai majnun, orang gila. Beliau pernah dihina, beliau pernah diludahi, beliau pernah dilempari dengan kotoran unta oleh bangsa Yahudi. Bahkan peristiwa di Taif, sungguh mendengar siapapun akan meneteskan air mata bagi siapapun yang merenung kisah Rasulullah di Taif. Ketika Rasulullah SAW dikata-katai, dicaci, diusir, bahkan diganggu, bahkan dilukai, sampai kaki beliau berdarah. Sehingga datang Jibril kepada Rasulullah SAW, zalika fi ma syi'ta in syi'ta la an utbiqal akhsabain. Muhammad, sekarang terserah Anda saja. Kalau engkau berkehendak, itu gunung tuh aku timpakan kepada mereka. Lalu apa jawaban Rasulullah yang mulia? La bal arju. Tidak. Jangan Jibril. Bahkan aku mengharapkan ada di antara mereka nanti sepeninggalan mereka, mayya'budullah wala yusyrik bihi syai'a. Ada generasi yang menyembah Allah dan tidak mensyirikan Allah sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. La salamata min kalamin nas. Tidak akan pernah bisa bebas dari pembicaraan orang lain kepada diri beliau. Nabi Nuh alaihi salam pernah dikata-katai oleh umatnya, inna lanaroka fi dhalalim mubin. Nuh, buat apa engkau membawakan ajaran ini? Sungguh ajaran yang engkau bawa ajaran yang sesat. Nabi Hud alaihi salam, semua nabi, semua orang soleh pernah diganggu, pernah dicaci, pernah dimaki, pernah dikata-katai. Lalu siapa Anda? Siapa saya? Dan siapakah kita? Kita manusia yang fluktuatif. Pagi sadar, siang dosa. Sore ingat, malam lupa. Ingin bebas daripada pembicaraan, ingin bebas daripada penilaian, ingin semua orang setuju. La tudrok, tidak mungkin. Saudara-saudara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Oleh karena itu, ada satu prinsip dalam hidup. Ketika Muawiyah datang kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Kemudian Muawiyah bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Bunda Aisyah, berikan saya nasihat. Nasihat yang mencukupkan bagi saya. Kemudian bagaimana kata Siti Aisyah? Wahai Muawiyah, manil tamasaridullah bisa khotinas radhiyallahu anhu wa ardo anhun nas. Yang penting Anda dalam hidup ini fokus saja untuk mencari ridho Allah. Walaupun semua manusia tidak suka kepada Anda, yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho, wa ardo anhun nas, Allah akan jadikan hati-hati manusia semua ridho kepada Anda suatu saat. Karena ridho, suka, cinta, benci itu masalah hati. Dan Allah yang membulak-balikan hati. Muqallibal qulub. Bisa jadi Allah awalnya benci, tapi Allah balikan hati mereka menjadi suka kepada Anda. Kalau Anda mencari fokus ridho Allah Subhanahu wa taala. Manil tamasa ridho nas bisa khotillah. Tapi barang siapa, kalau Anda mencari fokusnya untuk mencari ridho manusia,
Yang penting manusia senang, asal manusia suka, asal manusia setuju, walaupun harus mendobrak kemurkaan Allah. Sakhitallahu anhu wa askhata alaihin nas. Allah akan murka kepada Anda. Dan Allah akan jadikan kelak. Bisa jadi sekarang manusia suka kepada Anda. Bisa jadi sekarang manusia pro kepada Anda. Bisa jadi sekarang manusia setuju, senang kepada Anda. Tapi ingat, suatu saat Allah akan balikan hati mereka. Wa askhata alaihin nas. Dan Allah akan jadikan semua manusia murka kepada Anda. Mudah-mudahan jadi bahan renungan. Hadirin yang dirahmati Allah, bukankah sesuatu yang mahal dalam hidup ini, bahkan yang lebih mahal daripada sorga adalah ridho Allah? Kita renungi doa Rasulullah SAW. Sebelum beliau minta sorga, beliau minta ridho Allah dulu. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridhomu, aku mohon relamu, aku mohon sukamu, aku mohon senangmu, aku mohon sorga. Ridho dulu yang didahulukan, baru minta sorga. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan la salamata min kalaminas. Pertama, mari kita jadikan omongan orang lain, kita jadikan, orientasikan untuk akhirat. Orang lain bisa menghina, kita bisa memaafkan. Orang lain bisa mencaci, kita bisa memaafkan mereka. Orang lain bisa mengganggu, kita bisa memaafkan mereka. Lihat Rasulullah SAW ketika orang lain menghina, beliau tidak hina karena penghinaan orang lain. Rasulullah mulia dihina oleh Abu Jahal. Yang terhina bukan Rasulullah, yang terhina justru Abu Jahal yang menghina. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh sahabatnya, wahai Nabiullah, kenapa Anda ketika dihina Anda tidak pernah menjawab? Kemudian Nabi Isa menjawab, bagaimana aku akan mencela mereka? Bagaimana aku akan membalas mereka? Karena manusia memuntahkan isi perutnya, memuntahkan apa di dalam isinya. Kalau isinya kopi, yang dimuntahkan kopi. Kalau isinya teh, yang dimuntahkan teh. Kalau isinya susu, yang dimuntahkan susu. Kalau isinya air bening, yang dimuntahkan air bening. Manusia yang berkomentar jelek, kita mengetahui bahwa isinya jelek. Kalau manusia berkomentar baik, berarti manusia itu mulia. Jadikan itu pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.